Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu rekan-rekan pendidik? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Senang sekali saya Pak Guru Adi kembali menjumpai Bapak dan Ibu guru semua melalui channel Inspirasi Pendidikan untuk membahas informasi-informasi seputar dunia pendidikan. Nah, sesuai dengan permintaan beberapa rekan-rekan guru, Pak Guru Adi akan membahas materi tentang analisis hasil tes. Analisis hasil tes ini memang sangat penting untuk menentukan apakah peserta didik yang kita hadapi di kelas bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah disusun di awal tahun pelajaran. Jika peserta didik telah tuntas dalam berdasarkan hasil tesnya, maka diberikan pengayaan, dan peserta didik yang belum mencapai KKM, maka dilakukan remedial agar bisa mencapai KKM. Nah, baiklah Bapak dan Ibu guru semua, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Namun sebelum lanjut, silakan Bapak dan Ibu guru semua untuk menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar agar channel Inspirasi Pendidikan dapat berkembang ke depannya. Langsung saja Bapak dan Ibu guru semua untuk membuka file Microsoft Excel-nya. Silakan diberikan judul analisis hasil penilaian akhir tahun. Kali ini Pak Guru Adi akan memberikan contoh analisis hasil penilaian akhir tahun yang baru-baru ini kita laksanakan. Kemudian silakan tambahkan identitas satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya kelas dan semesternya. Kali ini saya akan mencontohkan kelas 5 semester genap. Kemudian tahun pelajaran yaitu 2020-2021. Kemudian tema. Jadi analisis kali ini karena kebetulan saya guru kelas, jadi saya berikan contoh tema 6, yakni panas dan perpindahannya. Ada beberapa kolom yang Pak Guru Adi siapkan sebagai bahan referensi. Jadi ini hanya referensi saja Bapak dan Ibu ya. Bisa digunakan jika ini menurut Bapak dan Ibu bisa memudahkan proses analisisnya. Ya, kolom yang pertama ada kolom nomor, kemudian kolom yang kedua ada nama peserta didik, kemudian kolom yang di atas yang pertama muatan pelajaran, bentuk soal, KD, nomor soal, dan skor. Nah, kemudian yang pertama ada kolom ini muatan pelajarannya, kemudian bentuk soalnya yakni pilihan ganda kompleks, dan KD-nya. Dan selanjutnya di bawahnya ada kolom nomor soal, jadi nomor 1, kemudian selanjutnya nomor 2. Jadi untuk pilihan ganda kompleks hanya ada 2 nomor saja. Selanjutnya ada kolom nilai akhir KD. Jadi saya perlu menginformasikan Bapak dan Ibu bahwa di ke-13 itu kita melakukan penilaian terlebih dahulu. Kita harus melakukan analisis dengan melakukan penilaian per KD. Nah, nanti setelah kita melakukan analisis setiap KD, barulah kita bisa menentukan nilai akhir untuk rekapitulasi nilai muatan pelajaran. Nah, ini berlaku untuk semua mata pelajaran yang ada di tema tersebut. Jadi nomornya berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 10. Dan sampai nomor seterusnya tergantung dari jumlah soal yang Bapak dan Ibu gunakan di dalam soalnya, dalam tesnya. Kemudian kolom yang terakhir ada kolom nilai akhir tema. Ini bisa diberikan, bisa juga tidak, karena penilaian akhir tema tidak masuk dalam rapor peserta didik. Nah, selanjutnya untuk kolom yang di bawah ada kolom skor. Jadi ini skor soal. Nah, sekarang saya akan berikan contoh penilaiannya. Jadi untuk peserta didik saya contohkan A saja. Untuk pilihan ganda kompleks PPKN KD 3.2, setelah saya periksa hasil tesnya, si A mendapatkan skor 2. Nah, untuk nomor 2 skor yang diperoleh adalah 2. Nah, untuk nomor 1 skor maksimal yang seharusnya diperoleh oleh si A harusnya 3. Tetapi setelah saya periksa hasil tesnya, si A hanya mampu mendapatkan skor 2.
Dan untuk nomor 2, seharusnya skor maksimal yang harus diperoleh adalah 2 dan si A berhasil mendapatkan skor maksimal tersebut, yakni 2. Cara menentukan nilai RKD adalah skor perolehan dibagi skor maksimal dikali bobot. Berapakah skor perolehan yang didapatkan oleh si A, yakni di nomor 1 ada 2, di nomor 2 ada 2. Jadi skor perolehan si A yaitu 4. Nah, sekarang cara menentukan skor maksimal adalah dengan menjumlahkan ini. Skor maksimal di nomor 1 3, skor maksimal di nomor 2 2. Jadi skor maksimal untuk pilihan ganda kompleks ada 5. Nah, sekarang kita ramu nilainya. Skor perolehan dibagi skor maksimal kali bobot. Jadi skor perolehannya 4 dibagi skor maksimalnya 5 dikali bobotnya 100. Karena berdasarkan penyusunan kisi-kisi yang telah saya buatkan pada konten sebelumnya, karena saya penilaiannya per KD, maka saya ambil bobotnya adalah 100. Jadi rumusnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu, silahkan dilihat rumusnya, sama dengan dalam kurung C13. Jadi C13 itu untuk skor nomor 1 ditambah D13 skor nomor 2, kemudian balas kurung, kemudian tekan tanda bintang. Ini kalinya Bapak dan Ibu. Jadi bintang itu pengganti tanda kali kalau di laptop. Kemudian dikali 100 dibagi 5. Jadi baginya di sini adalah tanda slash atau tanda garis miring. Nah, ketika kita enter maka mendapatkan hasil 80. Nah, itulah nilai akhir KD 3.2 di pilihan ganda kompleks mata pelajaran PPKI yang berhasil didapatkan oleh si A. Begitu seterusnya untuk di mata pelajaran yang lain. Ini untuk tema 6. Nah, begitu pula seterusnya untuk tema 7, tema 8, tema 9, mata pelajaran matematika. Sampai pada akhirnya kita sampai pada rekap nilai mata pelajaran, yakni saya ambil contoh PPKN. Nah, bagaimana rekapitulasinya adalah formatnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada kolom nomor dan ada kolom nama peserta didik. Ya, kemudian kolom yang pertama adalah kolom muatan pelajaran atau KD. Muatan pelajarannya adalah PPKN. Kemudian di sini ada KD 3.2. Kemudian kolom yang kedua ada KD 3.3. Ya, kemudian setiap KD yang lebih dari satu tema yang muncul KD tersebut kita harus merata-ratakan atau memberikan nilai akhir. Kemudian kolom selanjutnya ada kolom KD 3.4. Nah, sekarang kita lihat KD 3.2 berdasarkan pemetaan kompetensi dasar yang telah disusun di awal semester. Ternyata KD 3.2 muncul di tema 6. Caranya Bapak Ibu guru semua mudah sekali untuk memasukkan nilainya ke sini, tinggal tekan sama dengan, kemudian kembali ke sheet tema 6, kemudian lihat di tema 6 ada PPKN, langsung klik nilai akhir KD-nya, baru enter, maka akan masuk di sini. Ini untuk peserta didik A. Kita lihat lagi di KD 3.3. Di manakah muncul KD 3.3 untuk PPKN? Kita lihat ternyata munculnya di tema 7. Ya, kita sama dengan di tema 7. Kemudian buka sheet tema 7. Ya, klik nilai akhir KD, enter. Maka langsung muncul 83. Jika siswanya lebih dari 1, tinggal tarik saja ke bawah dan akan langsung muncul dengan otomatis tanpa harus melakukan berulang-ulang kali. Nah, kemudian selanjutnya KD 3.3 munculnya di mana lagi? Ya, kita lihat ternyata muncul di tema 8. Seperti caranya tadi sama dengan, kemudian masuk di tema 8. Lihat di sini ada 3.3, enter nilai akhir KD-nya dan langsung masuk di sini. Dan karena KD 3.3 munculnya di 2 tema, maka kita harus rata-ratakan. Langsung saja Bapak dan Ibu, kemudian masuk di pojok kanan atas ada average, maka langsung muncul nilai akhir KD-nya, yakni rata-rata dari tema 7 dan tema 8. Kemudian KD 3.4 munculnya di mana? Kita lihat ternyata muncul di tema 9. Masuk lagi di tema 9. Ya, kita kasih sama dengan lagi di sini. Kemudian buka tema 9.
enter, maka dapatlah nilainya. Gampang sekali ya ternyata Bapak dan Ibu guru. Jadi di Excel itu sangat memudahkan kita untuk mengerjakan nilai. Nah, di kolom selanjutnya ada kolom nilai akhir muatan pelajaran. Nilai akhir muatan pelajaran caranya adalah kita rata-ratakan dari semua KD yang ada di PPKN. Caranya, ya klik di sini, kemudian masuk di average. Average itu rata-rata. Kemudian klik tema 6. Kemudian karena di sini lihat di simbolnya di sini harus menggunakan titik koma, maka kita juga harus melakukan setelah mengklik tema 6 ini kita harus titik koma. Kemudian klik lagi nilai akhir KD 3.3 yakni 39. Kemudian titik koma lagi dan kita lihat di sini ternyata G11. Ya, kita masukkan G11. Kemudian setelah itu tidak usah kasih titik koma lagi, langsung enter. Maka didapatlah nilai akhir muatan pelajaran untuk si A di muatan pelajaran PPKN nilainya adalah 86. Begitu seterusnya untuk rekap nilai di mata pelajaran yang lain. Kemudian jangan lupa tanda tangan wali kelas. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua yang mencari referensi cara menentukan analisis penilaian yang telah dilakukan kepada peserta didik bisa mendapatkan referensinya melalui channel Inspirasi Pendidikan. Dan ini berlaku untuk semua jenis penilaian, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, bisa digunakan format seperti ini. Nah, demikianlah tutorial cara menentukan analisis hasil penilaian. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru Adi sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dan jika merasa bermanfaat silakan bagikan ke rekan-rekan pendidik yang seprofesi dengan kita. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya untuk membahas informasi-informasi seputar dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.